Mitra NTB, senang banget ketemu lagi di Zoom In. Hari ini bersama dengan saya Satria Pamungkas. Biasanya orang-orang itu sibuk melupakan yang namanya masa lalu gitu. Tapi ini justru malah dikulik-kulik, dicari-cari, malah jadi hunter gitu ya kan. Ini ada satu orang yang mau saya jadiin tamu ya. Dia ini seseorang dari Old Surabaya Hunter. Ngapain kerjaannya ini Old Surabaya Hunter? Berarti kan kota tua Surabaya, maksudnya Surabaya yang zaman dulu dikulik-kulik lagi. Ini sengaja apa gimana sih sebenarnya, atau nggak move on atau gimana? Nanti akan kita langsung aja ngobrol. Kita panggil ini narasumber kita, Mbak Febri. Hai Mbak. Halo. Ketemu. Terima gimana? kasih. Sehat? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Febri, ini dari masa lalu apa gimana tadi kesini? Enggak ya? Enggak dong. Tapi masa lalu udah aman kan, Mbak? Aduh. Dateng pertanyaannya langsung todong gitu ya. Gimana sih Mbak? Ngapain sih Mbak ngulik-ngulik masa lalu kota Surabaya? Karena ngulik-ngulik masa lalu sendiri gimana Mbak? Aduh, ya sudah, itu dilupakan aja. Tapi Mbak Febri ini dikenalnya sebagai seorang storyteller. Tour guide Tour sekarang. guide sekarang. Tour guide berarti ngajak orang-orang buat keliling-keliling di kota tua, Surabaya. Jalan selama 3 jam. Itu Ampun. menghabiskan sekitar antara 7.000 sampai 14.000 kaki langkah. Step. Kalau kita steps. hitung di jam Steps. itu ya, smartwatch kita tuh kan ada stepnya. Itu benar. sampai 14.000. 14.000. Kayaknya mesti ngajak produser saya di ini. Bahkan biasanya kalau misalnya ada peserta yang memang rutin, dia ikut terus kalau ada rute baru. Kalau belum sampai 14.000, Mbak tolong dong, ini belum 14.000 nih. Oh, belum sesuai janji nih berarti ya, di Uber mulu. Kita kemana lagi Mbak gitu. Ya ampun, Mbak jadi storyteller, awal-awalnya storyteller, kemudian sekarang jadi tour guide. Ya enggak sih, benernya ya storyteller itu di situ aja, di situ I see. sekalian Jadi ranahnya langsung. jadi satu, gitu Jadi ya. awalnya kan suka aja sama sejarah. Sebenarnya bukan suka sejarahnya tentang sejarah era pergerakan, yang perang-perang tuh enggak suka. Tapi Sukanya yang? karena menemukan sisi lain dari cerita dari sisi lain Surabaya. Oh gitu. Tapi sebelumnya apa yang membuat Mbak tertarik? Karena Mbak mungkin jalan-jalan ke situ pertama atau gara-gara apa? Karena sudah dari dulu suka rumah, terutama rumah bangunan tua. Terus jalan itu pasti di sini pasti kalau ada gedung ini pasti ada sejarahnya. Oh, I see. Nama jalan ini pasti ada sejarahnya. Nggak mungkin dia ngasih jalan nama dengan misalnya Bubutan. Nggak mungkin dong. Dari mana itu Bubutan asalnya? Kita tes ya. Emang Bubutan dari mana asalnya? Bubutan itu kalau dari cerita Keraton Surabaya itu. Oh iya, dulu ada keraton ya di Surabaya. Iya benar. Itu artinya sebagai pintu gerbang keraton. Oh, I see. Gitu. Misalnya Banyu Urip. Apa Mbak? Jadi ada cerita di Babat Alas Surabaya tentang Joko Truno dan Pangeran Situbondo. Joko Truno, Pangeran Situbondo, dan Joko Jumput. Nah, si Joko Jumput ini, si Pangeran Situbondo disuruh Babat Alas karena dia menyukai salah satu anak dari Adipati Surabaya. Terus dia disuruh jadi Babat Alas Surabaya. Terus dia bertempur dengan Joko Jumput di Banyu Urip sekarang. Terus dia kalah nih, sekarat. Di situ memang ada kali, ada sungai. Dia minum sungai itu. Terus? Minum airnya, terus dia urip lagi, maksudnya dia nggak sekarat, sudah sehat. Oh sehat. Dari coba situ, yang sekarang ya minum coba air sungai yang ada di Banyu Urip, apakah hidup atau tidak ya, kayaknya kok enggak gitu dari ya. situ. Oh tapi itu sejarahnya begitu. Pinter banget. Itu namanya itu yang bikin aku suka sejarah itu karena sisi lain itu. Yang kita nggak akan temui di buku sejarah. Betul, kan. karena kebanyakan sejarah militer gitu kan kalau di buku benar. kan. Tapi yang kayak gitu-gitu Mbak belajar dari mana akhirnya? Sebenarnya ada di internet ya. Oh ya? Ada. Terus? Ada di internet banyak. Sekarang sudah banyak dengan komunitas-komunitas sejarah yang lebih dulu dari kita pastinya. Mereka sudah lebih dulu up di internet. Kita bisa cari itu. Terus ada buku juga dari kayak misalnya bukunya Pak Dukut Widodo. Oh iya Pak Dukut. Itu Old Surabaya bukunya. Di situ berarti ya belajarnya bisa juga. Dari ya ampun. Tapi Mbak sendiri mulai tertarik untuk belajar sejarah. Sebenarnya backgroundnya apa sih Mbak? Ekonomi. Template orang Indonesia, of course. Ekonomi. Gitu. Tapi ekonomi tuntas kan? Tuntas. Tapi tidak terlaksana dengan dalam karir. Ekonomi itu kan goals ya. Iya benar. Maksudnya kan segala yang kita lakukan itu ujung-ujungnya ekonomi kan. Jadi Mbak benar. tuntas ibaratnya. Bisa dibilang
mempraktekkan ilmunya dengan baik gitu Benar. kan. Tapi kalau untuk membuat sebuah trip gitu ya Mbak, untuk menjadi sebuah kemasan acara yang menarik itu kan apalagi 3 jam ya Mbak. 3 jam ini kalau Kota Tua di Surabaya kan kita mengenalnya mungkin Surabaya Utara ya. Tapi Mbak ngajaknya di Surabaya Utara aja atau kemana? Enggak sih, sebenarnya gini, dari banyak walking tour ada di Surabaya itu sekarang sudah banyak bermunculan. Tapi untuk yang bedanya dengan kita, karena aku kan jalan dari belusukan kan jalan kan. Ya. Intinya itu jalan mencari apapun bangunan kolonial yang ditemukan. Itu Out Surabaya Hunter dari situ. Oke, jadi nggak melulu di utara ya ini ya? Nggak perlu. Ternyata di Surabaya itu menyebar. Sebenarnya kalau kota all city-nya di Surabaya, kalau kebaca dari maps, itu dari Tugu Pahlawan sampai ke utara. Ya. Tapi sebenarnya kalau mencari bangunan kolonial di seluruh Surabaya itu menyebar. Oke. Gitu. Terus kita bikin rute di mana yang kita bisa kalau titik kumpul, biasanya yang dibikin titik kumpul itu juga bersejarah. Oke. Jadi kita bisa parkir, bisa titik kumpul di situ, sekalian nanti briefingnya sekalian kita sudah membagikan sejarah di situ. Oke. Terus kita mulai jalan dengan dikelompokkan satu area. Misalnya area Kerembangan. Sekarang ada 5 rute yang sudah Out Surabaya Hunter Lakukan gitu ya, apa aja, rute apa? Kerembangan. Kerembangan itu di sekitar kita titik kumpul di kantor pos besar. Oke. Terus Kebon Rojo itu? Kebon Rojo. Kita jalan dari situ, masuk ke SMP 2, masuk ke gereja, masuk ke asrama, terus kita muter sampai Kerembangan sisi situ, itu kan semua Kerembangan kan. Kita nyebrang ke Kalisosok. Sampai Dapuan, tapi sampai Dapuan belakang. Kita sampai Dapuan belakang, kita muter masuk ke Javas Bank Museum, terus kita kembali jalan lewat sisi timur, berarti di Jalan Veteran untuk kembali ke kantor pos. Itu area Kerembangan. Yang kedua ada China Strat. Kenapa kita bikin China Strat? Bukan pecinan, karena rata-rata dulu jalan di pecinan itu diawali dengan Chinese. Oh ya, China Strat. Chinese awalnya. Terus kita jalan di pecinan, itu area pecinan. Kita bisa, pokoknya seluruh area pecinan yang ada di Surabaya Utara itu masuk ke China Strat. Jalan Coklat, jalan apa itu? Jalan Selompretan dan sebagainya. Terus habis itu pecinan. Yang ketiga ada Alun-alun Contong. Oh, Alun-alun Contong. Alun-alun Contong itu kan alun-alunnya Surabaya. Iya, ini mungkin buat yang tahu yang kenalnya alun-alun Surabaya itu yang di Balai Pemuda. Benar. Itu sekarang. Dulu bukan di situ ya? Dulu alun-alun Contong itu alun-alun kidulnya Keraton Surabaya. Lokasinya sekarang ada di Baliwerti. Baliwerti itu yang sekarang dibikin pompa air tuh loh. Oh, dibangun pompa air di situ. Bener. Nah, itu kita mulai dari Siola, terus kita jalan ke itu lebih 80% yang ada di rute ini adalah perkampungan. Perkampungan yang lebih rapi dan bersih. Di Bubutan situ kan ternyata banyak rumah-rumah lama, rumah-rumah kolonial yang bersih dan rapi di situ yang mereka open, silakan mau itu jalan. Nama areanya apa tadi? Alun-alun Contong. Alun-alun Contong. Tinggal 2 lagi apa nih? Yang 2 lagi ada Panggung. Jalan Panggung. Tapi kita nggak menyisir jalan panggungnya yang di depan itu. Tapi kita belusuk ke dalam gang. Tapi kita jalan kumpul itu dari Plaza Telkom. Dari Plaza Telkom di Kasuari. Kita jalan melewati sisi Kalimas. Ya, bukan kalau sebelah agak kesininya kan Jalan Panggung. Itu ke sisi benar-benar sisi Kalimas. Jadi di situ nanti ada Menara Syah Bandar. Kita lewat Kalimas Udi sampai Langgar Gipo, terus kita muter sampai area Pabean Sayangan. Terus kita ke Jalan Panggung. Pabean apa namanya? Pabean Sayangan. Oh ya ampun. Untuk yang kurang kasih sayang, saya boleh diajak ke situ nanti ya. Di situ ada, terus kita lewat Pasar Ikan. Oke. Pabean. Terus kita kita masuk ke gang-gang kecil yang ada di dalam situ. Itu ada gang-gang yang hanya bisa dilewati satu sepeda motor. Dan ternyata di dalam situ banyak sekali bangunan kolonial yang ditempati komunitas Madura sekarang. Di situ mereka sangat welcome. Kalau kita jalan ke situ, kita pasti disangka turis. Oh ya? Iya, ada turis nih gitu. Jalan Panggung kalau Mitra NTB penasaran tuh yang warna-warni sekarang, iya kan? Yang sebelahnya habis jembatan merah, kita belok kiri. Nah di situ tuh ya. Terus yang terakhir apa lagi? Di situ juga ada pabrik pertama kapal.
Oh, I see. Oke. Terus yang terakhir yang barusan kemarin kita bikin itu rute Dijkerman. Apa itu Dijkerman? Dijkerman adalah Bapak Wali Kota Surabaya tahun 1920. Dia belum lahir, belum. Dia makamnya ada. Kalau pernah ke Kembang Kuning, pernah lewat Kembang Kuning, kan di tengah-tengah ada belokan gini, ada tengah-tengah ada monumen itu. Iya. Itu makamnya Dijkerman. Oh itu. Itu makamnya wali kota kita. Dia bapak pembangunannya Surabaya. Jadi kita rute itu di balai kota pertama. Kita kumpul di balai kota karena balai kota itu dia yang bikin, yang ngerancang. Terus naik apa ke situnya? Kenapa? Naik ke makamnya dia nggak? Ke makam? Enggak dong. Oh enggak, kirain ke makam dia juga. Jalannya bisa berapa ribu? Jauh banget kayaknya 3 jam kurang deh kalau itu. Kita muter dari Genteng, ke Tabang, Genteng, terus ke Tunjungan sini, Tunjungan, terus kembali lagi ke Balai Pemuda, sampai ke Balai Kota lagi. Itu rute yang paling singkat sih. Rute berapa jam itu? Ya, rute yang paling singkat kalau nggak salah, ya sama tetap kita 3 jam. Karena kalau rute reguler, kan ada rute reguler, ada tour reguler sama tour privat. Kalau tour reguler itu kan lebih berarti... murah, kalau privat lebih mahal gitu. Iya nggak tuh? Iya sih. Iya nggak tuh? Cuma kalau reguler kan bareng-bareng. Ya. Nah, kebanyakan foto itu yang bikin lama sih sebenarnya. Orang-orang yang ikut tour reguler itu rata-rata mereka suka foto. Tapi siapa yang enggak jalan 3 jam masa nggak ada fotonya? Tapi kalau rute beda lagi kalau privat. Orang-orang yang ikut privat dia kebanyakan rata-rata dari awal dia, Mbak, aku jangan difoto ya, gitu. Oh malahan. Malah Kenapa gitu. privat? Karena introvert mungkin. Benar, bisa jadi. Mbak, gitu. ini mungkin kita tahu ya kalau dari cara penjelasannya Mbak Febri, kita ketahuan banget dari matanya berbicara kalau dia memang passionate banget sama sejarah. Dirimu orang ekonomi, terus kemudian jadi ekonomi dulu sambil belajar sejarah, apa ekonomi dulu terus baru nyemplung ke sejarah? Enggak sih. Gimana? Ekonomi dulu dengan terus kalau sejarah kan awalnya dari suka lah bangunan kolonial dulu. Belum suka sejarah itu nih. Itu dari kapan tuh? Itu sudah dari zaman kuliah. Kuliah? Di-spill nggak tahun berapa kuliahnya? Yang pasti terus dari situ sudah kalau jalan kalau berangkat kuliah, wah ini rumahnya keren sekali, rumah-rumah Belanda tuh. Terus akhirnya baru terwujudkan itu ya, kuliah itu. Dan baru bisa terwujudkan suka sejarah itu 2013. 2013, akhirnya mengukuhkan diri, ya udah. Tapi sebelumnya pernah kerja di bidang lain nggak sebelum ini? Sebelum ini, sekarang ini? Iya dong. Tapi nggak jauh malahan bidangnya. Apa coba? Konveksi. Kuliah ekonomi, sekarang pekerjaan urusannya sama sejarah, kerja dulu konveksi. Terus habis itu menikah. Terus? Menikah nih, menyibukkan diri jadi ibu. Jadi ibu. Terus di tengah-tengah jadi ibu sempet jualan ini, ternyata kok bukan di ekonomi ya. Enggak, jadi kok ternyata perjalanan jiwamu ini ya untuk menemukan jati diri sampai akhirnya yang sekarang. Sampai akhirnya sekarang. Itu panjang ya? Iya banget. Terus akhirnya dari Out Surabaya Hunter ini, oh jadi ini loh. Ini aku sekarang ketemu ini yang sebenarnya aku cari selama Maksudnya ini. moment of truth-nya ketika, oh ya ini, itu kapan? Ya, waktu sudah jalan jadi, sudah Out Surabaya Hunter, terus sudah ketemu, awalnya kan aku introvert, maksudnya nggak berani ketemu orang-orang. Akhirnya sekarang punya kenalan banyak nih, punya kenalan banyak. Terus itu Mbak Febri yang ngawalin nggak sih? Out Surabaya Hunter ini? Jadi dulu jalan sendirian? Jalan sendirian. Pertama kan pakai sepedaan ya, aku suka sepedaan nih. Pakai sepedaan, terus kalau mau foto kok susah banget ya kalau pakai sepeda. Misalnya bangunannya saling berseberangan nih. Otomatis kan aku nyebrang pakai nuntun sepeda nih. Oh iya benar, lebih ribet dirasa gitu ya. Rumahku di Kedung Doro. Aku taruh sepeda, sampai Pabean pun aku jalan. Gitu. Jalan dan ternyata dari jalan itu aku jadi mikir gini, mindsetnya juga sudah berubah. Jalan itu sebenarnya deket loh. Gitu. Kalau dulu pakai sepeda aja, kalau berangkat kemarin kali maksudnya. kalau dulu pakai motor aja, misal ke Kenjeran nih, ke Kenjeran, aduh harus kesini, aduh nanti di jalan tuh capek pasti kan, ada macet ini nih. Terus setelah pakai jalan kaki, misalnya mau ke ini Tambak Sari, mau ke Ngaglik, aku bisa jalan kaki dari rumah lewat Tapak Siring, naik City itu naik flyover, Tapak Siring terus nembus. Oh ternyata nggak pakai muter-muter nih. Kalau jalan, malahan. Deket kan? Iya. Akhirnya lebih efisien dirasa ya, dari gitu ya. situ
sekarang malah jarang pakai motor sama sekali, jarang pakai kendaraan, lebih milih jalan. Oke, dari sendirian, terus kemudian itu berapa lama dijalanin sendirian? Mulai itu sekitar Februari 2021. Oh, waktu pandemi dong berarti ya? Iya benar. Sudah akhir-akhir pandemi kan? Terus habis gitu ketika udah sendirian? Tapi sudah lost kan waktu itu. Terus? Dari situ terus ketemu ada yang minta ikut, Mbak aku ikut dong. Akhirnya ada followers yang kan udah nih diposting nih jalan dari jalan sendirian itu sudah diposting. Cerita ke sosial media. Udah diposting terus ada followers yang Mbak ikut dong gitu. Akhirnya oke deh, ajak 1-2 Belum bayar orang. waktu itu, Mbak? Belum kan. Tour itu ada karena permintaan follower. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya ini nggak berbayar. Nggak berbayar sama sekali. Jadi yang waktu pertama kali pada ngikut itu mereka semuanya nggak bayar. Nggak bayar. Terus akhirnya aku minta ikut terus. Akhirnya oke. Meloan hari iki. Tak aja aja. Jadi tim. Tak aja. Oke, kamu kayaknya suka deh jalan. Jadi terus akhirnya dengan begitu ada nih temennya nih yang foto sudah aku lepas foto nih. Oh ya, oke udah ada yang bagian foto. Ada yang bagian foto. Pas foto aku tinggal yang posting aja kan. Mereka kirim ke aku. Oke, terus dari situ ketemu satu ketemu sampai akhirnya ketemu videographer. Ketemu dari situ. Terus ini tadi tambahan Ovan seperti ini. Tim juga ya. Dia udah bantuin kayak storyteller, second storyteller nih. Tapi gitu. Mbak berekspektasi nggak waktu itu ketika jalan kaki? Sebenarnya apa sih yang Mbak cari waktu itu? Kan maksudnya ini jalan kan nggak ada niatan untuk bikin tour atau apa gitu. Terus apa yang Mbak cari waktu itu? Ya tinggal karena suka terus pengen membagikan aja. Ya berharap sih bangunan-bangunan ini karena aku suka ya, berharap bangunan-bangunan ini akan tetap lestari. Nggak, aku lebih penasaran lebih ke proses berpikirnya Mbak Febri gitu sampai membuat ini tuh bahkan jadi kayak ini maksudnya kan untuk pribadi ya tujuannya pertamanya. Awalnya. Terus akhirnya ternyata sekarang diterima oleh masyarakat sampai punya tim gitu. Proses berpikir pertama kali ketika Mbak berangkat dari rumah untuk melakukan tujuan itu apa goalsnya? Nggak ada, sebenarnya hanya jalan sambil olahraga juga. Senang, suka, terus habis itu diposting. Ternyata ada yang juga suka dengan sama lah hobinya. Oh, mereka suka. Oke, aku tambah lebih semangat untuk jalan belusukan lagi ke tempat-tempat yang benar-benar nggak terbayangkan untuk dijangkau. Tapi Mbak itu pertamanya nyari-nyari googling gitu maksudnya? Enggak sih. Enggak sama sekali. Terus untuk mencari description dari gedung-gedung itu bagaimana? Kalau gedung kan jelas kan. Kalau gedung jelas. Maksudnya kalau untuk jalan ke rumah-rumah, ketemu warga, itu yang paling menyenangkan. Ketemu warga, ngobrol sama mereka. Itu yang salah satu yang. Emang nggak dikira aneh gitu? Aneh sih. Kadang gini, kok gini? Permisi ya, misalnya gitu nih. Iya. Permisi nih, ibu rumahnya cantik sekali gitu. Hah, cantik gitu. Terus yang punya rumah biasa aja kayak gitu. Terus Bu, tegelnya bagus kan, rata-rata rumah lama kan tegel masih tegel ya. Tegel yang bercorak itu. Aduh cantik sekali ibu. Terus dia, hah, Mbak kamu nggak apa-apa gitu. Iya kan pasti gitu kan. Iya benar. Terus Mbak jawabnya gimana waktu itu? Iya cantik ibu, ini tuh rumah lama ibu, cantik. Kalau bisa ini cantik bu. Kalau bisa nanti jangan dirubah gitu. Terus aku izin foto ya ibu. Terus iya foto. Terus dia ngeliatin aja salah satu dia ngeliatin aja. Terus gini, kamu ini aneh sih Mbak. Dia ngomong gitu. Iya dia ngomong. Terus Mbak gimana jawabnya waktu itu? Enggak aneh karena rumah ibu cantik sebenarnya. Tapi terus gitu. untuk maksudnya ketika itu sudah terfoto, terus terposting kan ada captionnya tuh. Nah itu yang caption yang disuka. Kalau captionku itu bahkan ada yang bilang gini, Mbak aku nggak suka bangunan lama nih, tapi aku ngikutin Surabaya Hunter karena aku suka dengan captionnya Mbak. Oh gitu. Karena aku yang aku tuliskan di caption itu berbicara apa adanya yang aku temui di lapangan. Misalnya, aku tadi ketemu ibu ini loh, dia bilang kayak gini loh, ngomong gitu, itu diungkapkan aja. Ada yang nolak nggak? Dari perjalanan selama ini, yang nolak baru sekitar 3-4 orang aja. Alasannya apa? Nggak tahu sih, mereka nggak ngasih alasan, cuman pernah di daerah Tegalsari nih, ada satu rumah yang dia terlihat terbengkalai. Terlihatnya nih. Terlihat terbengkalai dengan rumput-rumput yang tinggi. Terus penasaran,
penasaran. Aku foto udah dari foto nih di seberang. Terus penasaran pengen deket karena dia cantik nih. Menurutku kan cantik. Kalau menurut orang lain mungkin enggak. Apa sih indikator cantiknya tuh apa kalau Mbak Febri? Ya apa ya? Bangunan itu bisa berdiri selama itu dengan justru yang kalau terlihat ada nih pernah satu bangunan yang aku temui dia dalam keadaan tidak dicat. Oke. Apa adanya seperti itu. Terus suatu ketika aku ketemu lagi dia sudah tercat. Itu beda cantiknya. Cantikan yang kemarin Yang menurutku. kemarin karena lebih punya value history gitu benar. kan. Dan di foto masuk foto pun lebih sudah vintage jelas gitu ya. sudah jelas beda. Terus yang nolak itu yang tadi. Terus aku deket kan, kok di dalam tuh rumahnya berantakan sekali. Kok Mbak bisa masuk? Enggak masuk kan, dia nggak ada pagar, dia nggak ada pagar. Jadi antara kalau rumah-rumah di daerah Tegalsari, daerah situ kan dulu terkenal sebagai kawasan elitnya, salah satu kawasan elitnya Belanda. Perumahan orang kaya dulu ya. Perumahan orang kaya. Terus aku jalan ke masuk nih, nggak ada pagernya. Kok agak awal-awalnya nggak, kok ada yang berantakan di dalam, berarti ini di uni. Terus nggak lama dia keluar. Bapak atau ibu? Seumuranku sih, mas-mas koko-koko. Terus? Mau ngapain? Aku ungkapkan aja nih. Salah satu cara mengungkapkan kalau kita bisa diizinkan foto itu adalah rumahnya cantik sekali. Jadi kita ekspresif dulu di awal, memuji dulu gitu. Terus dia, saya tidak suka. Anda silakan angkat kaki dari rumah saya. Terus? Ya sudah. Ya angkat kaki beneran. Iya dong. Tidak ada kalimat berikutnya gitu. Ya sudah dijelaskan seperti itu, dia tetap kokoh dengan pendiriannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, pergi gitu. Pergi dongkol aja. nggak? Ya dongkol, tapi setelah itu dilupakan lah. Kita akan menemui orang-orang seperti itu. Iya, maksudnya kan itu salah satu resiko ya. Apalagi benar. itu kan bukan ranah pribadinya kita. Itu kan orang bangunan ada yang punya gitu ya kan. Benar. Tapi itu disadari nggak dari awal? Disadari, tapi kan nggak ada. Kita kan banyak orang yang ngomong, Mbak nggak takut undang-undang ITE nih, undang-undang ITE. Oh kan istilahnya nyomot dulu gitu soalnya kan. Terus kan aku sudah baca nih undang-undang ITE, nggak ada yang kalimat-kalimat seperti itu, kecuali memang ingin merusak, ingin berbuat kejahatan, itu ada tapi di. mostly izin dulu kan. Kalau gini, kalau misalnya ada di depan, ada orang yang kelihatan di depan, izin dulu pasti, gitu. Izin, kadang kan, aduh aku sangat ingin foto nih rumah nih, tapi bagaimana? Misalnya ada satu rumah di Ebong Malang yang ternyata itu dijaga oleh marinir. Oh wow. Dan aku sudah punya sejarah dan foto lamanya. Aku okay. menemukan foto lamanya dan itu rumahnya Mister bla 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 gitu. Terus aku datang. Aduh bagaimana nih, nekat, selama ini nggak pernah berani. Akhirnya aku datang, nekat waktu pagi-pagi, permisi, ini ada foto lamanya gini-gini nih. Tak jelaskan kalau ada foto lamanya, memang ada foto lamanya. Dan itu sangat menguntungkan. Karena? Kalau kita bisa punya foto lamanya. Oh jadi biar ada komparasinya gitu ya? Bahkan pernah di satu kafe, karena aku sudah punya foto lamanya. Waktu kita makan, nggak niat apa-apa nih, kita makan. Nggak bayar pasti. Oh ya ampun, itu salah satu benefitnya ya kan ya. Tapi Mbak riset di mana sih itu? Apanya nih? Untuk semuanya foto lama? Enggak, foto lama kan ada di internet. Oh gitu? Banyak di web KITLV Leiden nih. Ada KITLV banyak. itu adalah, coba dijelaskan KITLV dulu. Leiden. KITLV itu sebenarnya museum, ada Stropen Museum sama KITLV. Itu ada museum di Belanda ada. Dan dia punya museum digitalnya yang bisa diakses di internet. Nah itulah, bisa itu. dibuka KITLV.nl ya? NL, benar. Nah itu dia, bisa dibuka di Digital situ. Collection KITLV.nl. Nah itulah, kalau misalnya pengen tahu foto-foto lama kota Surabaya itu ada di situ semuanya. Mbak, terus sekarang ternyata udah berkembang sebegininya nih. Ya kan awalnya kan nggak berekspektasi, terus kemudian berarti kan Mbak sambil jalan, sambil berkembang akhirnya juga. ada permintaan untuk tour. Nah, itu bukan, ayo kita niat sama tim, ayo pede kita nggak bikin sih tour. awalnya untuk melakukan ini tour? Itu ada coba dulu dong, uji coba dong. Karena ada permintaan nih, Mbak bikin tour dong. Oke. Terus aku ngomong sama anak-anak nih, anak-anak tim. Terus dibikin, gimana kalau kita uji coba dulu? Berapa sih minatnya, seberapa sih antusiasnya mereka? Ternyata dari
pernah dicoba 2 kali di rute China Strat. Rute pecinan, ternyata banyak sekali yang daftar. Nah, dari situ akhirnya PD mulai bikin tour. Ternyata benar, bahkan ada salah satu peserta yang memang peserta setia kita yang langsung dia datang langsung dari Madiun, berangkat malam subuh-subuh untuk ikut paginya. Kan kita selalu kumpul jam 6 pagi. Oh gitu. Mbak, harganya berapa sih turnya? Alah, murah. Dan tur kita itu murah. Murah aja piro. Karena sebenarnya tur kita, karena kan nggak niat untuk profit ya awalnya ya. Sekarang? Nggak niat untuk profit. Oh, masih nggak niat untuk profit. Teman-teman udah punya profesi masing-masing yang teman-teman itu gini loh, kalau ketemu sama anak-anak peserta yang kita sebutnya itu teman hunter. Ketemu sama teman hunter itu, mereka itu hanya sebagai seneng-seneng, karena kemarin 1 minggu kita kerja loh. Oh gitu, jadi ini refreshingnya itu ini. Dan kita dapat, tur kita 75. 75.000. Ada murah. 75 itu sudah termasuk kita dapat snack sama air mineral. Pulangnya kita dapat makan. Mereka dapat makan. Kita makan bareng untuk biar akrab. Jadi kita nggak mau, misalnya ada nih usul, Mbak, kenapa kok nggak pakai, kan ada nggak pakai name tag untuk kalian itu panitia loh. Kita nggak mau, karena kita nggak mau disamakan. Kita panitia dan kamu peserta loh. Kita nggak mau. Kita harus bareng-bareng sama-sama. Berarti kayak travel buddy gitu modelnya. Benar. Oh, I see. Tapi bedanya apa sih, Mbak? Tracknya Mbak sama beberapa ya itu tadi salah satunya itu tadi yang membedakan kita. Nggak ada name tag, nggak ada perbedaan kasta ya. Dapat makan untuk bisa saling ngobrol di akhir acara. Jadi kita kenal, akhirnya nih peserta-peserta itu bisa temenan sama kita. I see. Menjalin silaturahmi dengan peserta gitu, itu bedanya. Itu sih. Oh, jadi lebih akrab gitu ya. Emang dibatasin pesertanya berapa? Batasin dong. Berapa? Terutama kalau masuk ke yang rata-rata kampung. Karena kita nggak mau mengganggu kan. Sekitar 15-20 orang. Banyak juga loh hitungannya tapi ya. Iya sih. 15 orang, itu kayak masuk kampung langsung kayak rombongan dari mana ini langsung kayak Makanya gitu. itu kita dikira kadang bawa mahasiswa, kadang bawa turis, dikira gitu. Padahal ya orang-orang sini aja. Ada yang itu nggak sih, Mbak? Ada yang nakal nggak sih Mbak? Apanya? Misalnya karena tahu Mbak nih kan bawa orang gitu, dikiranya mungkin berduit atau gimana diresein gitu. Dalam tanda kutip mungkin dipremanin gitu ibaratnya. Oh, enggak sih. Nggak ada? Nggak ada. Terutama di utara itu ramah-ramah sih rata-rata sekarang. Aman ya? Aman berarti. sih, aman. Tapi Mbak ngerasa ya, sepenting apa sih yang Mbak lakukan ini sekarang? Mungkin ini juga jadi pertanyaan orang-orang gitu kayak, iya sih. Ngapain gitu. Tapi Mbak mungkin punya penjelasan tersendiri dong. Apa ya? Sebenarnya nggak ada. Beberapa orang mungkin, alah, kamu itu ngapain sih? Ya, ngapain itu, sih? Tentu untuk orang-orang seperti Mbak itu kan akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Benar. Iya kan? Penting sih untuk melestarikan aja, karena aku kepingin Surabaya ini bukan hanya dilihat selama ini. Tamannya itu loh, Surabaya bagus, ada banyak. Bukan pernah terkenal gara-gara Surabaya. Kota pahlawan kan, kita kota pahlawan. Kenapa nih? Nilai historisnya itu nggak gitu ya? Benar. Kok itu sih sebenarnya jadi kayak kita bisa loh jadi kayak Semarang. Ya, Semarang itu udah bagus loh. Bagus. Dan kemarin ke Gresik itu sudah bagus. Sekarang untuk bikin kota tuanya muncul. Kenapa sekarang Surabaya? Iya, memang lagi dimunculkan kayak seperti sekarang ada Penele, ada Tunjungan terutama. Iya, tunjungan lagi. Kenapa yang lain enggak sekarang itu? Dan itu kita mau dilihat dari itu. Maksudnya ini mungkin sebenarnya juga harusnya menjadi sebuah semacam juga masukan untuk pemerintah Kota Surabaya. Misalnya ini bahkan ada orang yang secara independen, maksudnya tim yang secara independen melakukan ini semua gitu loh. Harusnya kalau misalnya bisa disupport dari pemerintah kan lebih bagus gitu ya. Alhamdulillah harusnya. Dan kalau kita lihat bangunan kosong, terus aku posting nih, Mbak itu harusnya bisa jadi base camp loh. Gitu kan. Nanti kalau udah ada base camp dengan bangunan tua,
kan enak nih follower bisa mampir-mampir nih di situ. Emang ada mimpi seperti itu? Ada dong, Ada banget. Ada rumah yang ditaksir sebelah mana? Rumah yang ditaksir sebenarnya nggak menjurus satu rumah. Karena ada intinya yang mana aja yang penting dihibahin gitu. Titipkan dong sama kita. Emang bisa ngerawatnya janji? Janjilah, pastilah. Dan bukan hanya bahkan ide itu bukan muncul dari Surabaya Hunter aja, follower juga banyak akhirnya. Oke, I see. Titipkan dong ke aku gitu. Kenapa sih? Kenapa sih kita mau merawat loh daripada terbengkalai dihuni makhluk-makhluk itu gitu ya? Atau mungkin dihibahin gitu sekalian ya. Tapi Mbak, apa nih yang sebenarnya mau diungkapkan dari teman-teman atau mungkin dari Mbak pribadi ya? Mbak kan soalnya pelaku utamanya nih ya, yang pertama kali jadi pionernya. Apa yang sebenarnya Mbak ingin sampaikan ke semua orang soal perjalanan Mbak yang touring, yang belajar soal sejarah, yang sampai akhirnya mengganti jati diri. Bukan mengganti ya, menemukan jati diri di sini gitu. Sampai akhirnya banyak dari teman-teman di kota lain DM dengan Mbak, aku kepingin deh kayak Mbak, bikin kayak Mbak gini. Selalu bikin kalau jadi inspirasi kan nggak sangka dari sampai ke situnya kan, sampai aku kepingin deh kayak Mbak. Biasanya aku ngomong ke mereka, jalan aja, kamu jalan dulu, ketemu orang-orang, jalan aja, jangan pilih-pilih dan ramah sama orang. Jangan menjadi sok paling, itu yang penting. Sok paling pinter, sok paling ngerti. Itu penting. Jangan jadi sok paling, kamu jalan aja, nanti ketemu orang-orang, nanti kamu dapat cerita sejarah dari mereka yang nggak akan bisa kamu dapatkan dimanapun. Itu yang jadi salah satu wow, yang selama ini ternyata dulu aku orangnya yang penakut, akhirnya aku jadi orang yang sekarang. Maksudnya berarti kan apa yang Mbak lakukan ini kan tidak hanya merubah warna tur jalan kaki di kota Surabaya, tapi juga Mbak sendiri dong. Merubah Mbak sendiri dari yang awalnya introvert atau segala macam. Pasti dong. Bangga nggak sama diri sendiri? Pasti sekarang bangga sama diri sendiri. Tenang aja, nggak cuma bangga. Mbak yang bangga, saya juga bangga ya. Mbak melakukan apapun yang, maksudnya mungkin orang lain nganggapnya remeh-temeh gitu ya, tapi banyak cerita di situ sebenarnya, banyak perjuangan, banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan, Mbak. Terus-terusan ya. Apa? Jangan stop ya. Oh iya, pasti harus. Bener nih janji sama saya nih. Harus nih. Ya udah kalau gitu. Ya udah gitu dulu ngobrol-ngobrolnya ya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom In episode berikutnya. Mbak, Instagramnya apa? Surabaya Hunter. Oke, di follow sekarang juga, yang nggak follow saya doakan duitnya banyak bisa. Kadang-kadang ada yang nulis bukan OLD, OUD. UD, ya kadang-kadang ada yang bukan D tapi T, tadi nggak ketemu. Jadi kita spelling aja nih, OUD Surabaya. Soerabaja. Soerabaja, ejaan Soerabaja Hunter. Oke deh kalau gitu, Mbak Febri, terima kasih loh. Terima kasih sama-sama sudah datang. Sampai terharu ya di sini. Yaudah, thank you ya yang udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, komen, like, share di channel ini. Saya Satria Pamungkas dan juga Mbak Febri. Dadah. Dadah.